Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 29 April 2021 kita akan belajar dari Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Judulnya adalah Sekeras Batu Intan. Sekeras Batu Intan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata batu intan itu diterjemahkan dari kata Ibrani samir. Samir. Yang dalam bahasa Inggrisnya adalah diamond. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat pertama, kata samir diterjemahkan intan saja. Jadi baik yang disebut dengan batu intan maupun intan itu sama saja. Diterjemahkan dari kata Ibrani samir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau berkunjung ke Israel ya, nanti Bapak Ibu grup akan dibawa ke sebuah tempat pengolahan diamond. Tetapi ya bagus-bagus gitu ya. Tapi ya mahalnya minta ampun. Mahalnya minta ampun. Memang ada sertifikat kalau beli di tempat itu, tapi mahalnya minta ampun diamond. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, intan atau batu intan adalah sebuah batu berharga. Kalau kita perhatikan kata samir sendiri bisa berarti ujung yang tajam. Ujung yang tajam. Dari kekerasan dan ketajaman batu intan ini, maka dia digunakan untuk memotong atau melubangi mineral lainnya. Ini saking kerasnya. Batu intan itu keras banget, jadi bisa digunakan untuk memotong atau bahkan melubangi mineral lainnya. Selain kekerasannya, intan memiliki keunggulan dibanding dengan batu berharga yang lain. Karena apa? Karena cemerlang, ya, cemerlang, bersinar cemerlang. Dan ada permainan warna yang cantik, warna prismatik yang sangat indah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, intan atau batu intan dalam keadaan kasar umumnya berbentuk seperti kerikil gitu. Kerikil yang bulat-bulat begitu ya. Atau kristal oktahedral. Nah, intan atau batu intan yang berwarna putih sering dianggap sebagai yang paling berharga karena keindahan dan kelangkaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, batu intan ini memiliki titik leleh tertinggi dari semua zat. Itu sekitar 3820 derajat Kelvin. Dan merupakan konduktor panas yang sangat baik, serta memiliki reaktivitas yang sangat rendah terhadap bahan kimia. Jadi baik sekali untuk dipakai sebagai konduktor. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, intan atau batu intan itu terbuat dari karbon. Ini zat yang sangat umum ada di bumi. Ini terbentuknya jauh di kedalaman bumi dengan tekanan dan panas yang ekstrim ya. Jadi bisa terbentuk batu intan. Mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan. Kita baca sekali lagi. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu
batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kekerasan dari batu intan ini ya tiada tarannya, tidak ada bandingannya. Dan itu cocok untuk menjadi simbol ketahanan dan keteguhan. Makanya di ayat ini sebetulnya berbicara masalah keteguhan. Dan simbolnya adalah batu intan. Itu karena kerasnya ya, keras sekali batu intan itu. Jadi cocok digambarkan sebagai keteguhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini berbicara mengenai bagaimana seorang nabi yang bernama Yeskel itu harus teguh. Mengapa? Karena Yeremia menghadapi situasi di mana bangsanya, bangsa Israel itu adalah bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan situasi yang dihadapi oleh Yeskel ini begitu keras. Begitu keras. Oleh sebab itu dia harus menjadi orang yang keras. Dalam ayat ini dikatakan teguh. Teguh. Kalau tidak, wah gampang kalah ya, gampang kalah. Karena yang dihadapi itu bangsa pemberontak. Bangsa yang keras kepala. Bangsa yang sukanya ya tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu bangsa Israel. Tetapi apakah Yeskel bisa meneguhkan dirinya sendiri? Apakah Yeskel sanggup untuk meneguhkan dirinya sendiri guna menghadapi bangsanya, yaitu bangsa yang memberontak kepada Tuhan? Rupanya kalau kita lihat di ayat ini, rupanya Nehemia memerlukan bantuan atau pertolongan Tuhan. Karena di situ dikatakan seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Jadi Tuhan sendiri yang membuat hati Yeskel ini teguh. Jadi kalau mungkin berusaha sendiri kayaknya tidak bisa deh, karena yang dihadapi itu bangsa yang keras kepala, bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak kepada Tuhan. Kayaknya kalau ngadepi mereka rasa getir ya, rasa kecut hati, atau rasa tawar hati itu ada. Atau bahkan rasa takut, rasa khawatir itu muncul. Karena yang dihadapi sekali lagi bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sukanya memberontak kepada Tuhan. Ini bangsa yang tidak mudah untuk dihadapi. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kuteguhkan hatimu. Jadi rupanya Tuhan sendiri yang meneguhkan hati Nabi Yeskel. Sekali lagi kalau Yeskel berusaha sendiri sepertinya tidak bisa deh. Makanya Tuhan yang meneguhkan hatinya untuk menghadapi bangsa yang pemberontak itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau sudah teguh atau karena sudah teguh, maka tidak akan ada takut, tidak akan ada gentar menghadapi orang-orang yang keras kepala itu. Makanya dikatakan di sini, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi tidak perlu takut ngadepi bangsa Israel. Tapi ini menarik ya, menarik. Janganlah gentar melihat mukanya. Jadi melihat muka orang Israel saja sudah bisa gemetar. Apalagi melihat muka tua-tua Israel dan para pemimpin keagamaan Israel. Wah, gentar sekali mungkin ya. Nah ini karena itu dikatakan janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya. Jadi
Menakutkan sekali nih orang-orang, membuat ya orang Jawa bilang itu gegirisi gitu ya. Jadi membuat gimana ya orang lain bisa ketakutan luar biasa. Tetapi kalau Tuhan yang meneguhkan, maka tidak akan ada lagi rasa takut dan gentar menghadapi mereka. Bahkan tidak ada lagi rasa takut dan gentar ketika melihat muka mereka. Ini karena Tuhan sendiri yang meneguhkan hati Yeskiel. Yang membuat hati Yeskiel teguh itu Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam hidup kita? Yang pertama, sekarang yang kita hadapi itu terutama situasi atau keadaan yang bisa membuat kita ini kecut hati. Tapi mungkin juga di antara Bapak Ibu itu menghadapi orang-orang yang keras kepala. Mungkin, saya tidak tahu. Mungkin. Tetapi yang terutama yang kita hadapi secara bersama-sama adalah situasi atau keadaan yang bisa membuat takut, gentar, khawatir. Itu yang dihadapi secara bersama. Yang kedua, dibutuhkan keteguhan hati. Sebab kalau tidak, kita akan kalah. Bahkan bisa kalah sebelum bertanding. Jadi kalau kita tahu situasinya seperti itu, maka diperlukan keteguhan hati untuk menghadapinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita gentar, kalau kita takut, kalau kita khawatir, itu sudah setengah dari kekalahan. Maka ketika kita menghadapi situasi keadaan yang bisa membuat takut dan gentar, tetapi karena keteguhan hati, maka kita bisa mengalahkan semuanya itu. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi kita harus minta Tuhan untuk meneguhkan kita. Ya, kalau dengan usaha kita sendiri ya mungkin ada hasilnya, tapi pasti sedikit lah. Tetapi kalau kita minta kepada Tuhan untuk meneguhkan kita, maka kita akan benar-benar teguh hati kita. Nah, keteguhan hati kita harus kita wujudkan dengan tidak takut dan tidak gentar menghadapi masalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Yeskiel itu merupakan nabi yang ya cukup lama lah ya melayani di Israel. Dan dia melihat bagaimana perkembangan bangsa Israel. Tetapi yang terutama kalau kita lihat di ayat-ayat di Yeskiel, itu merupakan penjelasan-penjelasan mengenai bangsa yang tidak takut kepada Tuhan. Sehingga Yeskiel bisa saja hatinya kecut atau tawar hati. Maka Tuhan menguatkan Yeskiel. Demikian juga dengan kita. Situasi yang kita hadapi ini mungkin membuat kita takut, gentar. Tetapi Tuhan menguatkan kita. Tuhan menguatkan kita. Dan kita wujudkan dengan tidak takut dan tidak gentar menghadapi masalah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saat ini Anda ada yang masih dalam ketakutan dan kekhawatiran, kegentaran hati karena melihat situasi, melihat masalah, mari datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk diberikan keteguhan hati, untuk diteguhkan hati kita. Sebab kalau kita tidak teguh hati, kita akan kalah, bahkan kalah sebelum bertanding. Tetapi dengan keteguhan hati yang daripada Tuhan, maka kita siap bertanding, siap melawan masalah, siap menghadapi situasi yang sekarang ini. Memang kehidupan masih belum menentu ya. Masa depan kita seperti apa kita tidak tahu karena pandemi ini entah kapan selesainya. Tetapi yang jelas kita harus menjadi orang yang teguh hati. Oleh sebab itu kita minta Tuhan meneguhkan hati kita. Supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik, dengan teguh, dengan kekuatan Tuhan. Dan bisa mencapai kemenangan-kemenangan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Sekeras batu intan,
Demikianlah seharusnya keteguhan hati Anda dan saya. Oleh sebab itu kita meminta Tuhan meneguhkan hati kita supaya sekeras batu intan. Dan kita akan tampil sebagai pemenang dalam pertandingan sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau akan meneguhkan hati kami, sehingga kami tidak takut dan tidak khawatir lagi dalam keadaan ini, menghadapi situasi yang sekarang ini. Tapi kami maju, melangkah dengan baik dan kuat, dengan teguh. Maka kami sanggup mengalahkan masalah dan mencapai apa yang kami rindukan. Sehingga keteguhan itu nampak di dalam kehidupan kami, karena kami tidak takut, tidak khawatir menghadapi masalah apapun, dan kami tampil sebagai pemenang. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.